Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Hidayat, NIM 230413701556. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bisnis syariah. Jadi presentasi ini membahas pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bisnis syariah, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah mengatur penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan perusahaan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan yaitu gambaran umum tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Secara definisi, CSR berarti tanggung jawab sosial perusahaan yang mengacu pada komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkelanjutan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Sedangkan secara aspek utama, CSR meliputi aspek hukum termasuk lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG yang mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, tenaga kerja, dan lingkungan. Tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan di sini ada dua. Yang pertama, prinsip ekologis. Prinsip Islam ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan seperti penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab dan menghindari kerusakan alam. Dan yang kedua, praktik keberlanjutan. Perusahaan syariah didorong untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan serta mengurangi jejak karbon, meminimalkan limbah, dan mengurangi energi terbarukan. Prinsip-prinsip dalam berbisnis di sini ada 3. Yang pertama, keadilan dan integritas. Prinsip syariah mengharuskan perusahaan untuk berlaku adil kepada semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus transparan dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang terakhir, larangan riba. Perusahaan syariah dilarang untuk melakukan praktik riba atau bunga dalam transaksi keuangan mereka. Selanjutnya, yaitu ada penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan dalam hukum syariah. Yang pertama ada penggabungan. Penggabungan harus dilakukan dengan tujuan yang halal dan tidak merugikan pihak manapun. Yang kedua, pengambil alihan, yang merupakan harus dilakukan secara adil dan transparan tanpa menggunakan praktik curang atau riba. Dan yang terakhir, peleburan. Peleburan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti menghindari memanipulasi pasar dan melindungi hak-hak pemegang saham. Pemisahan dan spin-off dalam hukum syariah. Pada tahap pertama, proses pemisahan atau spin-off harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Yang kedua, perusahaan harus memastikan bahwa pemisahan tidak merugikan pemegang saham atau karyawan. Dan yang ketiga, pemisahan harus mematuhi semua peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Menyelaraskan CSR dengan praktik bisnis syariah yaitu ada 4. Yang pertama integritas, yang kedua keadilan, yang ketiga transparansi, dan yang terakhir yaitu keberlanjutan. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dan pokok pembahasan. Yang pertama, yang paling penting yaitu CSR dan bisnis syariah saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Yang kedua, prioritas. Perusahaan syariah harus memprioritaskan prinsip-prinsip Islam dalam semua kegiatan bisnis. Dan yang ketiga, masa depan. Dengan kata lain, CSR dalam bisnis syariah akan terus berkembang dan memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Baik, itu saja merupakan presentasi yang saya jelaskan mengenai materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.